sekarang kalau Nabi diminta sholat, Rasul diminta sholat, orang biasa diminta sholat, bahkan semua diminta sholat, berarti ada sesuatu yang penting dalam sholat. Kita bermohon pada Allah, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan saya berjumpa sebelum hadir di sini dengan sahabat-sahabat kita yang kalangan manusia menilai mereka, kawan-kawan kita ini, dengan tunanetra. Sebagian orang salah melihat, mengatakan ini punya keterbatasan. Tadi saya tegaskan pada kawan-kawan, antum punya kelebihan, bahkan dipuji dalam Al-Quran. Antum itu golongan yang ditutup pandangannya oleh Allah dari pandangan maksiat. Saya ini masih punya peluang untuk melihat apa-apa yang kemudian nampak. Antum ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Sehingga dengan itu peluang untuk mendekat kepada Allah itu lebih tinggi dengan menggerakkan mata hatinya. Itulah yang paling indah, sehingga datang pujian kepada antum itu lewat datuk antum yang datang kepada Nabi bernama sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ketika datang kepada Nabi untuk mendapatkan pencerahan dengan segenap iman yang menghunjam pada bata batinnya, sampai datang kemudian turun surah Abasa itu. Disebut Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Antum disebut, saya tidak. Ketika Allah muliakan antum, maka muliakanlah diri antum untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dianggap mulia oleh Allah. Kenapa antum tidak memuliakan zat yang memuliakan antum di situ? Maka teman-teman, mari kita mencoba untuk meningkatkan amal soleh kita dengan melanjutkan bahasan kajian kita pada pendalaman fikih ikhtilaf. Kita praktekkan sekarang pada sub materi baru terkait dengan amal soleh kita. Sehingga dalam mengerjakan amalan ini, insya Allah lebih luas wawasan kita, lebih dalam pemahaman kita, dan insya Allah pemahaman ini membantu kita lebih khusyuk dalam menunaikan ibadahnya. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang praktek pendalaman fikih ikhtilaf dalam rangkaian ibadah salat. Kenapa ini menjadi penting? Karena salat satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada seluruh hambanya. Ingat, kalau saya katakan seluruh hambanya, bukan berarti umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat sebelumnya pun itu sudah salat. Walaupun nanti kesempurnaan cara salatnya itu melekat pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian, ingat, tidak mungkin ini disyariatkan pada seluruh kalangan hamba kalau tidak penting. Artinya dinilai sangat penting. Saking pentingnya semua manusia diminta oleh Allah salat. Nabi Isa 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad itu pun diperintahkan salat. Beliau salat dan diakui di lisannya, diabadikan kemudian dalam Al-Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33 itu. Nabi Musa sebelumnya juga salat. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Nabi Zakaria, ya, itu pamannya Maryam, kerabatnya kerabatnya Imran, ya, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Imran bukan nabi, tapi keturunannya nanti banyak melahirkan orang saleh. Zakaria itu nabi, salat. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail, datuknya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, salat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Silakan cek, bahkan memerintahkan keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan beliau itu mengajak keluarganya sholat. Anda bayangkan, Nabi Ismail zabihullah, dekat dengan Allah, disayang Allah, bapaknya mulia, Khalilullah gelarnya, luar biasa, surga sudah ada jaminannya, pujian melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Beliau sholat dan memerintahkan keluarga, ngajak keluarganya untuk sholat. Nabi-nabi itu sholat semuanya. Nabi sholat, Rasul sholat, kekasih Allah sholat, hamba terbaik sholat, yang sudah mendapat surga sholat. Nah, coba antum ini, Nabi bukan, Rasul tidak, kekasih Allah juga belum dapat gelarnya, surga belum terjamin, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga tidak, ulama belum dapat predikatnya, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang, ya? Dan antum nggak mau sholat. Coba cara berpikirnya seperti apa gitu. Saya tidak berani mengatakan apakah antum sehat tuh kan, tidak. Tapi persoalannya bagaimana kita menempatkan diri kita secara adil. Nah sekarang
Kalau Nabi diminta sholat, Rasul diminta sholat, orang biasa diminta sholat, bahkan semua diminta sholat, berarti ada sesuatu yang penting dalam sholat. Kalau tidak penting, mustahil kemudian disyariatkan. Karena itu, kita sudah banyak belajar tentang cara sholat, bacaan sholat, khusyuk dalam sholat. Sekarang kita ambil bagian dari materi ini yang kemudian membahas ikhtilaf dalam sholat. Dan ingat, sholat inilah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah sebelum amalan-amalan yang lainnya. Hadisnya sahih. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Nabi menyampaikan bima makna amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Ingat, pada hari kiamat itu bukan haji. Anda haji berkali-kali, silahkan 3 kali sampai gelarnya kemudian jadi 3, ya, hak 3. Ada orang S3 ini hak 3, haji gitu kan. Baik, 3 kali haji, tapi kalau nggak sholat, sudah berantakan. Umrah berkali-kali, 30 kali, silahkan. Tapi kalau tetap malas sholatnya, jadi persoalan. Yang dihisab pertama bukan umrahnya, tapi sholatnya. Awas, idza salahat, kalau bagus ini sholatnya, maka akan berdampak baik pada seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak, maka punya masalah kemudian di amal-amal lainnya. Baik, sekarang kita bahas inti dari materi yang kita akan diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Dan semoga Allah membimbing kita sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.